Selamat pagi, sahabatku. Aku membawakan sarapan pagi untuk kalian. Sementara kalian makan, aku akan lanjutkan cerita tentang kakek buyut kalian, burung hut-hut Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menjelajahi menuju kerajaan Seba, bahwa penduduknya di sana menyembah matahari. Di waktu yang sama, sang raja Nabi Sulaiman yang bijak memeriksa pasukannya dan menyadari ketidakhadiran burung hut-hut. Dia marah dan memutuskan untuk menghukumnya. Jangan membiarkan dirimu sendiri, Marahala sayang. Aku akan mengurus persiapan makan. Aku harap kau bisa tinggal di sini selamanya dan melupakan untuk bepergian. Berpergian? Aku harus pergi. Apa sekarang? Iya. Dan meninggalkanku sendiri? Aku akan kembali secepatnya, insya Allah. Tuan Marahala. Ternyata Tuan Marahala benar belum dihukum ya. Pertanyaan aneh tentang apa ini? Apa ada yang tahu ketidakhadiranku? Semuanya tidak tahu tentang ketidakhadiranmu, Tuan. Dan Nabi Sulaiman sepertinya akan memberimu pelajaran atau mungkin menghukummu. Burung hut-hut pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman dan ketakutan. Lalu dia berteriak pada para penjaga di sana. Pergi dari jalanku. Aku ingin melihat Tuanku Sulaiman. Aku punya berita penting yang tidak bisa ditunggu lagi. Tuan Sulaiman sudah mendengarkanmu dan dia memerintahkan untuk menyuruhmu masuk. Aku tahu apa yang tidak kau ketahui. Dan aku baru saja sampai dari Seba dan membawa beberapa berita penting. Aku melihat orang-orang menyembah matahari di sana. Ini permasalahan. Dan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, Tuan. Nabi Sulaiman terkejut ketika mendengar cerita itu dan membayangkan kalau burung hut-hut mengarang cerita untuk melindungi dirinya dari hukumannya. Dia berkata pada burung hut-hut, kita akan lihat apa kau berkata benar atau tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Aku bersumpah. Sang Nabi melihat mata burung hut-hut, lalu menulis surat dan melipatnya, serta berkata padanya, ambil surat ini dan letakkan di tempat mereka, lalu pergilah dari sana. Tuan Komandan, perjalanannya sangat panjang. Aku sarankan kita meletakkan suratnya di amplop emas untuk menjaganya di udara. Nabi Sulaiman memberi tanda dengan tangannya menunjukkan persetujuannya dan meminta jin untuk membuatkan amplop. Siapa di sana? Apa? Burung hut-hut masih hidup? Apa yang kau katakan, Singa? Aku bilang aku bahagia kau selamat dari hukuman, temanku. Katakan, dari mana Marahala? Dari mana aku? Berani sekali kau menanyakan itu padaku ya? Aku hanya ingin memeriksanya darimu, kawanku. Sejak kapan kepintaran pimpinan berbicara pada pasukannya siapapun mereka? Aku tidak bermaksud untuk menanyakan rahasia militer. Aku hanya ingin tahu kalau Kau jangan melewati batas, tentara. Kalau kau memang diperintahkan untuk bergerak, maka kau akan tahu di mana Marahala.
Apa ini mimpi? Ya, sebaiknya kembali tidur. Aku benar, aku sangat yakin kau akan kembali. Aku mohon padamu untuk mengecilkan suaramu, bisa kan? Tuan-tuan semua, aku menerima sebuah surat yang sangat penting. Siapa yang telah mengirimkannya? Dan apa yang dikatakannya? Ini dari Sulaiman. Isi suratnya berkata, Bismillahirrohmanirrohim. Aku mengharapkan kehadiranmu kepadaku sebagai seorang muslim. Apa dia tidak mengatakan yang lainnya? Dia hanya mengatakan itu saja di dalam isi suratnya. Dia sama saja meminta kita untuk menyerah. Artinya dia menginginkan perang. Tuan-tuan, aku minta cepat selesaikan ini. Dan sekarang aku ingin dengar saran dari kalian. Bagaimana menurutmu, Komandan? Percayalah pada kami yang mulia. Kami ini adalah orang-orang yang cukup kuat. Jadi jika Anda setuju untuk berperang, kami siap melakukannya. Siapa yang setuju dengan saran untuk berperang? Aku ingin mendengar pendapat dari kepala penasehat. Begini, Ratu Bilqis. Aku ingin tahu di mana pengirim pesan yang telah membawa surat ini. Karena kita harus bertanya padanya tentang maksud dari Sulaiman. Aku tidak tahu siapa yang membawa surat ini padaku. Jadi bagaimana surat itu bisa sampai padamu, Ratu? Ketika aku bangun, aku melihat surat itu di tempat tidurku. Jika Sulaiman bisa masuk ke dalam kamar Ratu tanpa izin, ini adalah perang, Ratu. Kekuatan dia seperti apa, kita harus melawannya. Menurut pendapatku, kita sebaiknya menunggu saja. Baiklah, aku setuju dengan usulmu. Biasanya ketika raja masuk ke sebuah desa, mereka akan menghancurkannya. Bahkan mereka juga menghina orang-orang yang tidak bersalah. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Aku akan mengirim sebuah hadiah pada Sulaiman dan menunggu tanggapannya. Sang Ratu mengirimkan keberuntungan yang sangat besar dalam hadiahnya. Begini, Komandan Pasukan. Kita harus memberikan hadiah pada Raja Sulaiman. Dan hadiah itu sangat berharga dan mengagumkan Sulaiman. Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung. Apa itu? Bagaimana mungkin pesan dari Raja Sulaiman masuk ke dalam ruangan Ratu? Yang sangat membingungkan aku lagi, Raja Sulaiman tidak meminta tanah ataupun uang pada Ratu Bilqis. Beliau hanya meminta kita untuk datang padanya sebagai orang Islam. Aku membayangkan apa itu Islam. Kau harus bisa menyelidikinya dan biarkan misi utamanya kepadaku. Mempelajari tentara pasukan Sulaiman dan melihat kekuatannya. Kita lihat saja. Ini kekayaan yang sangat luar biasa. Semua ini adalah emas dan perak. Sesungguhnya aku sangat malu pada hadiah yang sudah kita bawa. Ya, kau benar. Kapan kami bertemu Raja Sulaiman? Coba lihat kepala penasehat. Makanannya terbang menghampiri kita. Makanan aneh apa ini? Lupakan saja dengan sajiannya. Siapa yang membawa makanannya? Aku adalah jin pelayanmu, Tuan. Selamat menikmati hidangannya, Tuan. Bangunlah. Raja Sulaiman sudah datang. Nabi Sulaiman alaihissalam menemui kedua pengirim pesan setelah menjamu mereka dengan sangat baik. Aku mohon Yang Mulia, terimalah hadiah dari ratu kami, Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman marah menunjukkan semangat untuk agama Tuhannya dan berkata, "Apa kau menawarkanku uang? Lihat sekitarmu. Allah sudah memberiku lebih dari yang kau punya. Simpan saja hadiahmu dan nikmatilah." Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan dengan komandan pasukannya. Dia tahu jika memasuki Selba dengan pasukannya hanya akan menyebabkan kerugian. Tapi dia ingin membawa ajaran agama Allah dan teringat sangat dalam di pikiran dan jiwanya. Tuanku, kekuatan mereka muncul di bagian konstruksi dan bangunan. Dan mereka memiliki karya seni yang sangat mengagumkan, yaitu singgasana Bilqis. Singgasana ini adalah simbol dari proses dan kependudukan. Nabi Sulaiman berkata, kita akan mulai dari sini. Siapa yang bisa membawa singgasananya?
Aku bisa, Tuan. Aku akan membawakan singgasananya padamu sebelum Tuan berpindah dari tempatmu. Siapapun yang mengetahui pasti akan berkata, aku akan membawanya padamu sebelum Anda mengedipkan mata. Nabi Sulaiman yang bijak bersyukur pada Allah dan meminta para jin mengganti kelebihan dari singgasananya dan membangun istana di atas air yang bagian dasar kerajaannya terdapat kaca yang bening. Setelah itu dia memerintahkan burung hudhud untuk mengirimkan undangan agar mereka mengunjungi kerajaannya. Baiklah, tuanku. Menyingkirlah kalian semua, Tuan Marahala. Tuan Marahala sedang sibuk. Setidaknya burung, semuanya berjalan dengan sangat baik kan? Alhamdulillah. Kapan kita akan mulai berperang, Tuan? Kita tidak akan berperang. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah Nabi Sulaiman akan membiarkan kepercayaan masyarakat Sheba terhadap matahari? Sekarang mereka adalah muslim, burung. Mereka percaya Allah tanpa memaksa kita perang. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Beliau mengundang Raja Bilqis untuk mengunjunginya. Ya, aku tahu tentang kedatangannya. Kau tahu kedatangannya? Hal yang tidak kau ketahui adalah Ratu melihat singgasananya dibawa kemari. Dan dia lebih kagum lagi ketika dia masuk ke dalam kerajaan yang terbuat dari kaca bening. Kemudian apa yang terjadi? Dia berpikir kalau dasarnya itu adalah laut, maka dia akan mengangkat gaunnya tinggi-tinggi agar tidak basah. Lalu dia percaya dia berdiri di hadapan Nabi Allah. Dan dia merasa bersalah pada dirinya karena tidak mengikuti ajarannya. Oh ya Allah, sekarang Bilqis sudah beriman. Yang mulia Sulaiman, sudah kumenangkan kasusnya. Aku menyelamatkan jiwa manusia dari orang-orang yang selama ini tidak percaya pada Allah. Nabi Sulaiman berkata, apa yang kau inginkan, Marahala? Aku sangat puas dengan kerjamu. Di mana hadiahku, Tuan? Nabi Sulaiman berkata pula, aku akan berikan namaku. Kami akan memanggilmu burung hudhud Sulaiman. Apa yang baru? Apa aku bukan burung hudhud, Tuan? Nabi Sulaiman berkata lagi, benar, tapi aku akan mengumumkan kepada seluruh jagat raya kalau kau saudaraku. Aku benar-benar sangat bahagia. Tapi aku ingin sesuatu lagi, Tuan. Nabi Sulaiman kaget dan berkata, jadi apa yang kau inginkan? Aku ingin disebutkan dalam sejarah. Aku ingin orang-orang mengetahui keadaanku setelah kematianku dan sampai hari perhitungan. Nabi Sulaiman berkata dengan baik, ini bukan dengan kekuatanku. Hanya Allah lah yang bisa melakukan itu. Aku tahu itu Nabi yang baik, tapi kau bisa berdoa kepada Allah untuk mengabadikan namaku lewat sejarah, kan? Nabi Sulaiman mengangkat kepalanya dan bertanya, pada burung hudhud itu, apa kau menjadi yakin, Marahala? Apa kau pikir kau adalah makhluk yang paling penting? Ini bukanlah kesombongan, Nabi. Aku ingin orang-orang tahu ada burung hudhud yang paling rendah hati. Yang berarti kalau yang Allah biasa bentuk, seluruhnya adalah muslim. Benar begitu kan, tuanku? Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada Allah agar burung hudhud dikenal sampai akhir hayatnya. Aku tahu Allah akan menjamin permintaanmu, Nabi yang baik. Tapi aku bingung saat aku berpikir, bagaimana kau bisa dikenal sampai hari perhitungan? Kemampuan yang tersisa padamu untuk sisa hidup hingga hari perhitungan? Nabi Sulaiman berkata, aku sepertimu, Marahala. Aku tidak tahu apa yang tersembunyi. Kau memintaku untuk berdoa pada Allah dan aku lakukan itu. Percayalah padaku, aku tidak tahu bagaimana Allah memenuhi doaku. Nabi Sulaiman berkata dengan bijak, aku tidak tahu, Marahala. Ini semua adalah rahasia yang tersembunyi dan kita berdua pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beginilah perkataan dari kakek buyutmu, sang burung hudhud yang baik hati, berubah dalam versi Quran di antara orang-orang sampai hari perhitungan dan terbaca oleh para orang yang beriman dalam doa mereka. Selamat pagi, sahabatku.
Aku membawakan sarapan pagi untuk kalian. Sementara kalian makan, aku akan lanjutkan cerita tentang kakek buyut kalian, burung hut-hut Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menjelajahi menuju kerajaan Seba, bahwa penduduknya di sana menyembah matahari. Di waktu yang sama, sang raja Nabi Sulaiman yang bijak memeriksa pasukannya dan menyadari ketidakhadiran burung hut-hut. Dia marah dan memutuskan untuk menghukumnya. Jangan membiarkan dirimu sendiri, Marahala sayang. Aku akan mengurus persiapan makan. Aku harap kau bisa tinggal di sini selamanya dan melupakan untuk bepergian. Berpergian? Aku harus pergi. Apa sekarang? Iya. Dan meninggalkanku sendiri? Aku akan kembali secepatnya, insya Allah. Tuan Marahala. Ternyata Tuan Marahala benar belum dihukum ya. Pertanyaan aneh tentang apa ini? Apa ada yang tahu ketidakhadiranku? Semuanya tidak tahu tentang ketidakhadiranmu, Tuan. Dan Nabi Sulaiman sepertinya akan memberimu pelajaran atau mungkin menghukummu. Burung hut-hut pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman dan ketakutan. Lalu dia berteriak pada para penjaga di sana. Pergi dari jalanku. Aku ingin melihat Tuanku Sulaiman. Aku punya berita penting yang tidak bisa ditunggu lagi. Tuan Sulaiman sudah mendengarkanmu dan dia memerintahkan untuk menyuruhmu masuk. Aku tahu apa yang tidak kau ketahui. Dan aku baru saja sampai dari Seba dan membawa beberapa berita penting. Aku melihat orang-orang menyembah matahari di sana. Ini permasalahan. Dan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, Tuan. Nabi Sulaiman terkejut ketika mendengar cerita itu dan membayangkan kalau burung hut-hut mengarang cerita untuk melindungi dirinya dari hukumannya. Dia berkata pada burung hut-hut, kita akan lihat apa kau berkata benar atau tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan. Aku bersumpah. Sang Nabi melihat mata burung hut-hut, lalu menulis surat dan melipatnya serta berkata padanya, ambil surat ini dan letakkan di tempat mereka, lalu pergilah dari sana. Tuan Komandan, perjalanannya sangat panjang. Aku sarankan kita meletakkan suratnya di amplop emas untuk menjaganya di udara. Nabi Sulaiman memberi tanda dengan tangannya menunjukkan persetujuannya dan meminta jin untuk membuatkan amplop. Siapa di sana? Apa? Burung hut-hut masih hidup? Apa yang kau katakan, Singa? Aku bilang aku bahagia kau selamat dari hukuman, temanku. Katakan, dari mana Marahala? Dari mana aku? Berani sekali kau menanyakan itu padaku, ya? Aku hanya ingin memeriksanya darimu, kawanku. Sejak kapan kepintaran pimpinan berbicara pada pasukannya siapapun mereka? Aku tidak bermaksud untuk menanyakan rahasia militer. Aku hanya ingin tahu kalau Kau jangan melewati batas, tentara. Kalau kau memang diperintahkan untuk bergerak, maka kau akan tahu di mana Marahala.
mimpi? Ya, sebaiknya kembali tidur. Aku benar, aku sangat yakin kau akan kembali. Aku mohon padamu untuk mengecilkan suaramu, bisa kan? Tuan-tuan semua, aku menerima sebuah surat yang sangat penting. Siapa yang telah mengirimkannya? Dan apa yang dikatakannya? Ini dari Sulaiman. Isi suratnya berkata, Bismillahirrohmanirrohim. Aku mengharapkan kehadiranmu kepadaku sebagai seorang muslim. Apa dia tidak mengatakan yang lainnya? Dia hanya mengatakan itu saja di dalam isi suratnya. Dia sama saja meminta kita untuk menyerah. Artinya dia menginginkan perang. Tuan-tuan, aku minta cepat selesaikan ini. Dan sekarang aku ingin dengar saran dari kalian. Bagaimana menurutmu, Komandan? Percayalah pada kami yang mulia. Kami ini adalah orang-orang yang cukup kuat. Jadi jika Anda setuju untuk berperang, kami siap melakukannya. Siapa yang setuju dengan saran untuk berperang? Aku ingin mendengar pendapat dari kepala penasehat. Begini, Ratu Bilqis. Aku ingin tahu di mana pengirim pesan yang telah membawa surat ini. Karena kita harus bertanya padanya tentang maksud dari Sulaiman. Aku tidak tahu siapa yang membawa surat ini padaku. Jadi bagaimana surat itu bisa sampai padamu, Ratu? Ketika aku bangun, aku melihat surat itu di tempat tidurku. Jika Sulaiman bisa masuk ke dalam kamar Ratu tanpa izin, ini adalah perang, Ratu. Kekuatan dia seperti apa, kita harus melawannya. Menurut pendapatku, kita sebaiknya menunggu saja. Baiklah, aku setuju dengan usulmu. Biasanya ketika raja masuk ke sebuah desa, mereka akan menghancurkannya. Bahkan mereka juga menghina orang-orang yang tidak bersalah. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, yang mulia? Aku akan mengirim sebuah hadiah pada Sulaiman dan menunggu tanggapannya. Sang ratu mengirimkan keberuntungan yang sangat besar dalam hadiahnya. Begini, Komandan Pasukan. Kita harus memberikan hadiah pada Raja Sulaiman. Dan hadiah itu sangat berharga dan mengagumkan Sulaiman. Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung. Apa itu? Bagaimana mungkin pesan dari Raja Sulaiman masuk ke dalam ruangan ratu? Yang sangat membingungkan aku lagi, Raja Sulaiman tidak meminta tanah ataupun uang pada Ratu Bilqis. Beliau hanya meminta kita untuk datang padanya sebagai orang Islam. Aku membayangkan apa itu Islam. Kau harus bisa menyelidikinya dan biarkan misi utamanya kepadaku. Mempelajari tentara pasukan Sulaiman dan melihat kekuatannya. Kita lihat saja. Ini kekayaan yang sangat luar biasa. Semua ini adalah emas dan perak. Sesungguhnya aku sangat malu pada hadiah yang sudah kita bawa. Ya, kau benar. Kapan kami bertemu Raja Sulaiman? Coba lihat kepala penasehat. Makanannya terbang menghampiri kita. Makanan aneh apa ini? Lupakan saja dengan sajiannya. Siapa yang membawa makanannya? Aku adalah jin pelayanmu, Tuan. Selamat menikmati hidangannya, Tuan. Bangunlah. Raja Sulaiman sudah datang. Nabi Sulaiman alaihissalam menemui kedua pengirim pesan setelah menjamu mereka dengan sangat baik. Aku mohon yang mulia, terimalah hadiah dari ratu kami, Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman marah menunjukkan semangat untuk agama Tuhannya dan berkata, "Apa kau menawarkanku uang? Lihat sekitarmu. Allah sudah memberiku lebih dari yang kau punya. Simpan saja hadiahmu dan nikmatilah." Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan dengan komandan pasukannya. Dia tahu jika memasuki Selba dengan pasukannya hanya akan menyebabkan kerugian. Tapi dia ingin membawa ajaran agama Allah dan teringat sangat dalam di pikiran dan jiwanya. Tuanku, kekuatan mereka muncul di bagian konstruksi dan bangunan. Dan mereka memiliki karya seni yang sangat mengagumkan, yaitu singgasana